Hai, my name is welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih rekomendasi tontonan yang settingnya di toko buku. Toko buku di sini nggak cuma jadi background atau cuma muncul satu episode. Toko bukunya konsisten muncul terus, bahkan masuk dan jadi bagian ceritanya. Pokoknya sebagai pembaca kita bakal dimanjain lah matanya dan jiwanya. Apalagi aku udah nggak ke toko buku offline, toko buku fisik setahunan sekarang. Rekomendasi pertama aku adalah drama Korea, When the Weather is Fine. Diadaptasi dari novel berjudul sama, ada satu season, seperti drama Korea pada umumnya, 16 episode. Bisa ditonton di Viu. Menceritakan seorang guru musik yang pulang ke kampung halamannya untuk menenangkan diri. Dia mengisi liburannya itu untuk mengurus penginapan keluarga yang agak terbengkalai. Terus dia juga ketemu teman lama, teman sekolah. Salah satunya adalah tetangga dia yang punya dan kerja di toko buku. Drama ini bisa dibilang agak ngebosenin. Datar, terus tempo ceritanya tuh lambat. Gak banyak hal yang terjadi. Tapi cerita dari toko bukunya tuh sangat hangat dan kayaknya mimpi semua pembaca. Jadi si laki-laki teman karakter utama perempuan itu punya, tinggal dan kerja di toko buku. Sehari-hari ya dia ngurus toko buku, ngurus pesanan online. Kalau nggak ya dia nyeduh teh atau kopi dan juga baca buku tentunya. Hidup itu kayak tenang, damai. Pengen. Toko buku itu juga punya book clubnya dan anggotanya tuh warga sekitar dari berbagai usia. Ada yang masih sekolah, ada yang udah kakek punya cucu dan cucunya ikutan juga di book club itu. Kalau nggak salah mereka berkumpul gitu setiap minggu untuk ngebahas sajak atau karya sastra lain yang mereka baca. Aku sebenarnya belum beres nonton drama ini karena ya itu ngeboseninnya itu. Tapi setelah dibahas lagi di sini kayak kangen juga ya dan penasaran gimana endingnya itu. Yang kedua adalah You, diadaptasi dari novel berjudul sama. Saat ini udah ada 2 season dan nanti akan ada season ketiga. Bisa ditonton di Netflix. Menceritakan Jo, seorang manajer di sebuah toko buku yang tertarik dengan Baek, salah satu pembeli di toko buku itu. Jo ini PDKT sama Baek tapi ekstrim gitu caranya. Dia stalking medsosnya Baek, terus ngebuntutin ke apartemennya, dan ngatur kehidupan Baek dari program master yang dia ikuti, keluarganya, teman-temannya, tanpa Baek ketahui. Dan Jo ngelakuin itu sedemikian rupa biar Baek tertarik sama dia. Ini series romance, thriller tentang kisah percintaan, hubungan romantis yang nggak sehat. Kelihatan jelas gitu apa yang dilakuin Jo ini salah dan serem. Tapi aku yang nonton malah pengen Jo ini berhasil. Penasaran apa yang bakal dia lakuin dan ngedukung usahanya juga. Mungkin karena ceritanya dari point of view Jo, dan dia juga karakter utamanya kan. Jadi aku sebagai penonton jadi iba, terus jadi ngedukung dia. Di luar obsesinya sama Baek, Jo ini suka dan sayang banget sama buku. Banyak scene di toko buku karena dia kerja di sana. Nanti kelihatan gitu dia ngelayanin pembeli, dia nata buku, dia memperbaiki buku yang covernya rusak, dan tentunya dia baca buku, bahkan ngerekomendasiin. Jadi kita bakal lihat banyak judul buku di-mention di sini yang Jo baca, yang Baek baca juga karena dia penulis. Terus buku-buku yang Jo rekomendasiin buat anak tetangga yang terlantar, yang jadi teman deket dia. Terus aku nemu ada video YouTube di mana yang punya channel itu nyoba untuk baca semua buku yang Jo baca juga. Aku tertarik buat nyoba juga. Mungkin aku bisa lebih mengerti gitu apa isi pikiran Jo ini. Tapi buku-buku yang dia mention itu buku-buku klasik dan banyak yang belum diterjemahin ke Indonesia dan memang agak susah gitu nyarinya. Dan yang terakhir adalah Dash and Lily. Ini diadaptasi dari novel berjudul sama. Ada 1 season untuk saat ini, bisa ditonton di Netflix. Menceritakan Lily yang sendirian menjelang Natal, keluarganya pergi, terus kakaknya sibuk. Terus untuk mencari teman, Lily menyimpan sebuah buku tantangan di toko buku, The Strand. Buku itu lalu ditemukan oleh Dash yang nggak punya acara juga buat Natal itu. Lalu Dash and Lily ini berkomunikasi lewat buku tantangan itu, saling nantang gitu untuk pergi ke tempat ini, ke tempat itu di seputaran New York. Tapi mereka nggak ketemu, apalagi ngasih tahu nama masing-masing.
Ceritanya sebenarnya klise, agak ketebak juga, tapi tetap seru. Apalagi ada 2 point of view kan, dari Dash and Lily. Lalu karena durasi setiap episodenya singkat dan biasanya diakhiri sama cliffhanger, aku jadi penasaran, gregetan, dan nonton episode selanjutnya. Kalau nggak salah aku nontonnya maraton gitu semuanya. 1 season ini selesai dalam 2 harian. Terus ini impian setiap pembaca nggak sih ketemu seseorang di toko buku. Toko buku di sini adalah The Strand. Toko buku yang ikonik dan terkenal. Saat nonton series ini kita bakal sering lihat toko buku itu, isinya, dalamnya, gimana rak bukunya ditata, yang mungkin kelihatan sedikit berantakan gitu kalau dibandingin sama Gramedia. Tapi itu indahnya, itu menariknya. Terus Lily juga suka baca buku, dan banyak buku YA di kamarnya numpuk. Jadi kalau kita jeli, kita bakal ngelihat beberapa judul buku YA yang cukup populer di tumpukan itu. Nah, itu dia rekomendasi series drama Korea yang settingnya di toko buku. Dikit banget ya, cuma 3. Soalnya yang aku pilih bener-bener toko buku yang masuk ke plot cerita gitu. Nggak cuma muncul sekilas atau jadi background. Kalau misalnya kamu tahu series lain atau mungkin film yang jadiin toko buku sebagai sentral cerita yang pokoknya nggak cuma selewat gitu lah dan bisa ngasih pengalaman tidak langsung ke toko buku itu, tulis rekomendasinya di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Kesemutan.